Ada yang pakai nama saya Mansur, ujungnya kecil. Ada yang pakai nama saya Mansur. Ada yang ditambahin, ada yang pakai Mansur. Itu dari Palu. Dan mana nama saya ini? Lain-lain orang itu susah untuk didapatkan. Sampai-sampai mereka sadar seperti ini. Kenapa nama kamu nggak diganti aja dengan nama lain yang susah untuk diucapkan? Ini kan nama ada jemaah. Yang lebih aneh lagi ini waktu saya masih di sekolah. Ini saya lupa sekolah. Kalau saya itu waktu Kau bisa terima ya? SMA itu ada guru saya yang nggak tahu yang nggak bisa bilang huruf. Jadi kan nama saya kan diakui oleh dua huruf. Jadi yang nama saya itu nama saya dimulainya Masrum. Kalau dipanggil nama dia itu jadi Batu. Karena itu dia nggak bisa bilang huruf. Jadi ibu itu ada tempatkan juga. Kenapa nama kamu kali? Karena dia memang nggak. Ini susah kalau dia nggak bisa nanya, pasti susah panggil nama saya. Dan dia bilang nggak bisa diganti itu nama saya. Nama saya kan diambil dari Quran. Kan? Jadi kalau salah satu huruf nama saya diganti, maka nama saya tidak mempunyai arti lagi. Tapi nggak bagi semua orang sih. Nama saya itu susah. Dan sebagian teman saya itu ada yang panggil nama saya Mata Jika. Tapi saya berpikir juga suatu masalah kalau sering mereka panggil nama zaman, maka dikira saya teman. Kan masih suka panggilan kan masih suka panggilan orang Jawa. Tapi whatever lah, itu terserah mereka. Tapi saya bangga punya nama seperti ini. Lagi mana ini. Kenapa saya bilang bangga? Yang pertama dari SD, SMP, SMA sampai kelas sekarang tidak ada satupun nama teman saya yang persis dengan nama saya. Itu merupakan kebanggaan bagi saya sendiri ya, bagi orang tahu. Jadi yang kedua itu waktu saya ujian nasional kan kita sama-sama pernah ikut ujian nasional. Jadi waktu ikut ujian nasional itu kan kita ada yang namanya itu mengisi biodata. Mengisi biodata itu kan sekarang sudah bulan. Jadi situ merupakan satu keuntungan juga bagi saya karena nama saya cuma hanya 6 digit. Saya jadi membutuhkan waktu kalau nggak salah itu 3 menit untuk mengisi biodata saya. Cuma Anda bayangkan ada nama teman saya itu kalau nggak salah Tengku Muhammad Raja Saputra. Bayangkan berapa banyak waktu itu mengisi biodata. Ya. Sedangkan dia waktu mengisi biodata saya waktu itu sudah mulai menjawab soal sudah sampai nomor 10. Tapi kan nggak mungkin orang tua saya itu kasih nama saya untuk saya mempermudah mengisi lembar jawaban. Karena zaman itu kan belum ada yang namanya itu sistem ujiannya pakai bulatan kan begitu bersama. Mungkin baru sekarang ada dampak dari nama saya yang PB ini ya. Kalau kita berbicara masalah nama saya ada macam satu misalnya itu di situ dikatakan kita dapat melihat watak dan karakter seseorang itu dari huruf nama depan. Kebetulan huruf abjad dari A sampai Z itu ada 26. Jadi kan saya mungkin hafalkan satu persatu dari A sampai Z. Yang pertama keterbatasan waktu juga. Yang kedua saya juga belum hafal semua. Saya tidak hafal semua. Jadi saya ambilnya dari nama saya. Ini suatu keuntungan juga bagi saya karena nama saya hanya 6 huruf kan. Jadi saya 6 huruf aja saya jelaskan. Nanti itu nama depannya ada huruf E, ada huruf A, sama F, sama L, sama U, L nggak lagi gitu ya. Lalu cuma lagi ya. Yang pertama saya akan menjelaskan watak agak seorang itu yang nama depannya huruf E. Ada yang nama depannya huruf E? Ada. Kalau huruf M itu kata itu tipe orang yang Baik ya. mudah marah dan emosi ya. Nggak jadi. Dalam suatu hubungan, maka dia akan membuang semua energi ke dalamnya itu. Dan orang M ini membutuhkan, dan tidak satu orang pun yang mampu menghalang mereka ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu. Dan orang ini membutuhkan orang yang sama
itu Aneh. dia bukan itu orang yang romantis, orang yang romantis. Tapi itu tetap yang sama bagi mereka, dan mereka ini cenderung menjadi orang yang emosi dan cenderung menjadi orang yang egois dan tidak emosional. Selanjutnya ada huruf F. Ada yang namanya F, baru dia. F itu adalah kamu adalah kesenangan sebelum berbisnis. Ketika kamu sudah membuat komitmen, maka kamu akan ingin pakai kantin dengan komitmen kamu. Shit, asal dia ya. Kamu ini apa namanya mudah cemburu dan potensi. Dan cenderung menjadi egois dan suka menjadi pusat perhatian orang lain. Selanjutnya ada wanita. Ada pahami ya? Kamu adalah contoh individu yang selalu menuntut aksi. Dan ini orang yang sesuai dan sama karakter sama kamu. Dan kamu ini lebih menghargai ide terbaik daripada segi fisik, meskipun tenaga kamu itu tidak yang penting bagi kamu. Soalnya ada buku, ada yang nama buku ini. Ada buku orangnya romantis dan bahagia. Dan mereka lebih mengedepankan perasaan orang lain di atas perasaan. Itu aja sih, Bu. Berarti dapat dikatakan orang yang nama depannya U itu orangnya tidak egois. Tapi saya di sini nggak ada yang namanya U. Misalnya, apa ya? Jadi udah habis ya. Tapi ini jangan diperlukan kali, jangan dipercaya kali, karena karakter dan sifat kita sendiri hanya kita dan Tuhan yang tahu. Baiklah. Kita mungkin ini dan saya